Rasulullah menyatakan ada 4 orang. Hakun 'alallah, pasti artinya pasti Allah tidak akan memasukkan orang ini ke surga dan tidak akan merasakan kepadanya kenikmatan surga. Di akhirat itu hanya ada 2 tempat yang terakhir, surga dan neraka. Bila katakan surga berarti ke neraka tuh. Allah telah menulis pada kitabnya itu penghuni surga. Allah tulis namanya dan nama orang tua mereka. Jadi sudah ada catatan di sisi Allah, nama-nama penghuni surga itu sudah ada. Dan itu kada bisa ditambah, kada bisa dikurang. Terdaftar juga di surga, kada tahu kita. Siapa aja mau urus, kada kau diurus. Qad jaffal qalam, tinta sudah kering, kada kau lagi dirubah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut terhadap Allah. Kayak apa atau bagaimana kita bisa disebut sebagai orang yang takut dengan Allah? Dan macam apa bentuknya, macam apa rupanya sehingga bisa disebut kita takut dengan Allah? Para ulama menjelaskan ada berbagai macam rupa yang bisa disebut bahwa itu adalah takut kepada Allah. Salah satunya khauful maut qabla taubah. Orang ini takut inya mati sebelum tobat. Nah, berarti dia sudah tergolong orang yang takut dengan Allah. Inya takutan benar kalau sebelum tobat mati. Inya kada tahu urusan Allah, cuma inya takutan kalau belum mantubat mati. Takut. Nah, ini sudah masuk dalam takut kepada Allah ngarannya. Kenapa inya takutan mati sebelum tobat? Karena dia mengetahui, dia mengingat tentang firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana akibat-akibat dosa yang tidak tobat dan bagaimana matinya. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Arba'atun haqqun 'ala Allah an la yudkhilahumul jannah wa la yudhikahum na'imaha. Rasulullah menyatakan ada 4 orang. Haqqun 'ala Allah, pasti artinya pasti Allah tidak akan memasukkan orang ini ke surga dan tidak akan merasakan kepadanya kenikmatan surga. Di akhirat itu hanya ada 2 tempat yang terakhir, surga dan neraka. Bila katakan surga berarti ke neraka tuh. Di tengah-tengah tuh kada ada. Ada hanya sementara disebut Al-A'raf. Kalau akhirnya cuma hanya ada 2. Nah, 4 kelompok manusia ini yang Allah memastikan bahwa tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak akan merasakan kenikmatan surga. Pertama, mudminu khamrin, orang yang suka minum yang memabukkan. Orang yang suka minum minuman yang memabukkan, baik berupa cairan atau berupa daun-daunan atau berupa obat-obatan. Suka. Yang kedua, wa akilur riba, orang-orang yang mempraktikkan riba.
orang-orang yang simpan meminjam duit dengan bunga. Yang ketiga, wa akilu malil yatim bighairi haqqin, orang yang memakan harta yatim tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Wal aqli walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu 4 orang tersebut dipastikan oleh Allah tidak akan masuk surga dan tidak akan merasakan nikmatnya surga. Illa ayyatubu, kecuali mereka tobat sebelum mati. Nah, peminum arak tapi inya tobat. Orang yang mempraktikkan riba, pinjam, berhutang, berbunga, tapi inya tobat. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tapi dia tobat. Itu ada jadi soal. Kalau tobatnya diterima Allah, semua akan dihapus. Nah, jadi kalau seseorang itu takut mati sebelum tobat, itu sudah dikatakan dia takut kepada Allah. Tandanya orang yang takut mati sebelum tobat itu adalah selalu dia bertobat apabila melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Itu tandanya orang yang takutan mati sebelum tobat. Memperbuat dosa, cepat tobat kepada Allah. Memperbuat dosa, cepat kembali kepada Allah. Nah, kalau macam itu kelakuannya, berarti dia benar-benar takut mati sebelum tobat. Takut mati sebelum tobat. Kalau orang tersebut tidak segera bertobat kepada Allah sesudah melakukan maksiat, kada tobat kepada Allah, bapadah orang ini takutan mati sebelum tobat, itu adalah merupakan pembohongan atau dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa hendak tobat daripada riba? Mereka indeng aja di bank bandak kayak apa? Kau lah tobat. Kalau kau tobat itu mencabut daripada kemaksiatan. Kalau tobat cabut semuaan ke akar-akarnya. Kayak itu maka orang tobat dari minum-minuman yang memabukkan, tapi di rumah ada masih menyimpan barang-barang yang membuat dia mabuk, itu ada bujur tobat ngarannya. Illa ayyatubu, kecuali bahwa dia tobat. Nah, kalau dia takut mati sebelum tobat, maka itu namanya takut kepada Allah. Yang kedua, seseorang itu bisa dikatakan takut kepada Allah, khaufud dha'fi anil wafa bihuquqillahi ta'ala. Dia takut lemah daripada menunaikan hak-hak Allah atas dirinya. Inya ini ada takutan di dalam hati kalau ada hak Allah yang tidak dia biriskan. Allah menyuruh inya sembahyang, sembahyangku ini biris juga kah? Allah menyuruh inya berzakat, zakatku ini bisa bujur juga kah? Allah menyuruh aku puasa, puasaku bujur juga kah? Selalu dia ada takut kalau kada biris melaksanakan hak Allah. Nah, ini termasuk takut kepada Allah ngarannya. Tandanya orang yang seperti itu, dia akan berhati-hati dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang betumak ninah kada, bacaannya kada belajar dengan bujur, bapada takut kada kau menunaikan hak Allah, itu pun ngarannya mendustai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, khawfu qasawatil qalbi. Dia takut hatinya ini menjadi keras. Kalau kita takut hati kita ini keras, ngarannya kita takut kepada Allah.
Kita khawatir bahwa hati kita ini mati, kita khawatir hati kita ini keras, takut kepada Allah ngarannya. Karena orang yang hati keras itu kada sedih lagi mengingat dosa-dosa yang dilakukannya, tanda hati keras. Kada sedih mengingat dosa-dosa yang dilakukan, kada prihatin melihat bala bencana yang menimpa kaum muslimin, itu tandanya hati keras. Dinasihati dengan Al-Quran, Al-Hadis, Kalamul Aulia, kada mempan, tanda hati keras. Kalau kita takut hati kita ini keras, ngarannya takut kepada Allah. Tandanya orang-orang yang takut hatinya keras itu apa? Pertama, orang itu kada banyak pandir. Karena dalam banyak riwayat mengatakan bahwa banyak pandir itu adalah mengeraskan hati. Yang kedua, kada banyak makan. Aku takutan hatiku ini keras, makan 2 piring habis justainya nih tuh. Justainya orang takutan hati keras tuh kada mau makan banyak. Karena orang selalu kenyang itu mengeraskan hati. Orang yang banyak tertawa, nah, itu pun mengeraskan hati. Nah, kalau inya bujur-bujur takutan hatinya keras, mesti menghindari hal-hal yang mengeraskan hati itu. Kemudian selanjutnya lagi, khauful istidraj bitawaturin ni'am. Dia ini takut dengan lanjuran Allah, dengan banyaknya nikmat yang dia terima. Rezeki luar biasa, kiri kanan muka belakang detangan. Tengah malam dikatok orang lawang, orang hendak maatari rezeki, maatari duit. Rahatan bekandaraan disinggah orang bayar hutang. Rezeki kiri kanan muka belakang. Ada perasaan takut, barangkali ini lanjuran Allah. Karena aku pak ibadah kada, maksiat banyak kulaksanakan, kenapa rezeki berlimpah ruah ini? Oh, khawatir nih, jangan-jangan ini lanjuran daripada Allah. Nah, kalau kita takut bahwa itu nikmat yang banyak ini merupakan lanjuran daripada Allah, itu pun ngarannya takut kepada Allah. Khaufu su'il khatimah, takut mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini pun tandanya takut kepada Allah. Aku takutan, aku khawatir matiku ini membawa iman juga kah atau kada. Kalau kita punya demikian, berarti termasuk kita takut lawan Allah ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berada di atas mimbar pada waktu itu. Faqabada kaffahu al-yumna hadza faqala hadza kitabullah kataba fihi ahlal jannah bi asma'ihim wa asma' abaihim la yuzadu bihi wa la yunqas. Summa qabada kaffahu al-yusra wa qala hadza kitabullah kataba fihi ahlan nar bi asma'ihim wa asma' abaihim la yuzadu wa la yunqas. Wa la ya'malanna ahlus sa'adah bi amali ahli syaqawa hatta yuqala ka'annahum minhum bal hum. Thumma yastanqidhuhumullah qabla al-maut walau bawaqi naqah. Wa la ya'malanna ahlus syaqawa bi amali ahli sa'adah hatta yuqala ka'annahum minhum bal hum. Thumma yastakhrijuhumullah qabla al-maut walau bawaqi naqah. As-sa'id man sa'ida bi qada'illah wasyaqiyyu man syaqiya bi qada'illah wal a'mal bil khawatim. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah di atas mimbar beliau berceramah dan menggenggam tangan kanannya. Telapak tangan kanan digenggam oleh Nabi. Nah, beliau mengatakan, ini kata Rasulullah adalah kitab Allah.
Allah telah menulis pada kitabnya itu penghuni surga. Allah tulis namanya dan nama orang tua mereka. Jadi sudah ada catatan di sisi Allah, nama-nama penghuni surga itu sudah ada. Dan itu kada bisa ditambah, kada bisa dikurang. Terdaftar juga di surga, kada tahu kita. Siapa aja mau urus, kada kau diurus. Qad jaffal qalam, tinta sudah kering, kada kau lagi dirubah. Nah, tinta masih basah kawa. Kemudian Rasulullah menggenggam lagi tangan kirinya, telapak tangan kirinya. Beliau berkata, bersabda, ini kitab Allah. Allah tulis pada kitab ini penghuni neraka dengan nama-nama mereka dan nama-nama orang tua mereka. Makanya ngaran tuh hati-hati, cari ngaran yang kayak ahli surga, Muhammad kah, Ahmad kah. La yuzadu wa la yunqas, ini kada bisa ditambah, kada bisa dikurang. Penghuni neraka pun sudah ada catatannya, jelas nama-namanya, bakal penghuni-penghuninya. Sungguh beramal orang-orang yang penghuni surga itu, dia beramal sebagaimana amalnya orang ahli neraka, sehingga dikatakan bahwa dia adalah penghuni neraka. Kemudian Allah selamatkan dia sebelum mati dengan waktu yang sedikit. Orang ini sudah tercatat ahli surga, tapi gawian sehari-hari macam kayak orang ahli neraka, sampai-sampai dikatakan itu ahli neraka. Tapi karena orang ini catatannya tadi ahli surga, begitu orang ini hendak mati, Allah selamatkan dia dengan tobat nasuha, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Dan beramal dengan orang-orang yang ahli neraka itu dengan amalan ahli surga. Orang yang didaftar sudah masuk ke neraka, tapi dalam dunia amalannya kayak amalan ahli surga. Sembahyang berjamaah, baca Quran rajin, ke pengajian semuaan rajin. Begitu hendak mati, maka Allah keluarkan dia, Allah cabut imannya, karena sudah terdaftar orang ini ahli neraka. As-sa'id man sa'ida biqada'illah, orang yang beruntung itu orang yang beruntung dengan ketentuan Allah. Dan orang yang celaka itu orang yang celaka dengan ketentuan Allah. Dan amal perbuatan itu dipandang di akhirnya, di ujungnya. Nah, ini hadis Rasulullah bagi orang-orang yang berpikir menghayati adalah membuat dia takut dengan su'ul khatimah itu. Walaupun selama ini kita ahli ibadat, selama ini kita ahli taat, belum ada jaminan kita ahli surga. Belum ada jaminan. Mesti kita takut kalau kita ini termasuk dalam catatan penghuni neraka. Bila mana kita takut akan su'ul khatimah, bila mana kita takut akan akhir yang jelek, berarti kita namanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis contohnya. Iblis ini dikatakan tidak ada tempat di langit itu yang tidak pernah ditempati iblis untuk beribadah kepada Allah. Langit itu berapa lapis, berapa luas? Tidak ada tempat di langit itu barang sekilan, sejengkal, kecuali iblis pernah duduk di situ ibadah kepada Allah. Kita paling 40 masjid sembahyang Jumat. Iblis semuaan tempat pernah diduduki untuk ibadah kepada Allah. Tapi karena iblis ini terdaftar sebagai orang ahli neraka, akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak contoh orang-orang yang perilakunya baik tapi akhir-akhirnya kehilangan iman. Karena tidak ada jaminan kita mati itu membawa iman, tidak ada jaminan dan tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu setiap orang yang beriman pasti dia ada merasa ketakutan menghadapi kematian kalau mati itu tidak membawa iman atau su'ul khatimah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah beberapa contoh mengenai tentang takut kepada Allah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.